Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Afifah Rahma dengan NIM 2207016123 akan menjelaskan tentang perubahan kognitif, proses belajar, dan pemeriksaan neurologis pada lansia. Yang pertama ada perubahan kognitif pada lansia. Perubahan kognitif adalah perubahan yang terjadi pada fungsi intelektual, efisiensi transmisi saraf yang ada di otak, dan tugas-tugas yang membutuhkan kecepatan dan memori jangka pendek pada lansia. Menurut von Winick tahun 1977, penurunan kemampuan intelektual adalah benar-benar merupakan gambaran dari penuaan. Perubahan kognitif yang terjadi pada lansia dapat berdampak pada meningkatnya frekuensi gangguan fungsi kognitif dan mental pada lansia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kognitif pada lansia antara lain. Yang pertama ada usia. Perubahan kognitif pada lansia biasanya terjadi karena peningkatan usia yang menyebabkan kerusakan otak akibat degenerasi atau penuaan. Yang kedua ada pendidikan. Pendidikan yang baik ini dapat membantu meningkatkan kognitif lansia. Yang ketiga ada faktor kesehatan. Penyakit yang menjadi faktor risiko demensia seperti hipertensi, obesitas, dan diabetes dapat mempengaruhi fungsi kognitif pada lansia. Yang keempat ada depresi, di mana depresi ini dapat mempengaruhi kognitif lansia. Yang kelima ada indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan kognitif lansia. Yang keenam ada riwayat penyakit. Riwayat penyakit yang menjadi faktor risiko demensia seperti Alzheimer dapat mempengaruhi penurunan fungsi kognitif pada lansia. Yang ketujuh ada status gizi, di mana status gizi ini jika tidak baik dapat mempengaruhi kemampuan kognitif lansia. Yang kedelapan ada hidup bebas stres. Hidup bebas stres dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif lansia. Yang kesembilan ada pekerjaan. Pekerjaan yang membutuhkan kecepatan dan memori jangka pendek dapat mempengaruhi kemampuan kognitif lansia. Selanjutnya ada contoh perubahan kognitif. Yang pertama ada gangguan memori, meliputi kesulitan mengingat kejadian baru, kesulitan mengingat informasi, serta kesulitan mengingat nama. Yang kedua ada kesulitan berkonsentrasi, yaitu meliputi sulit untuk fokus pada satu tugas, kesulitan dalam mengikuti percakapan, kehilangan fokus, dan kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga ada kesulitan berpikir dan memecahkan masalah yang meliputi kesulitan dalam mengambil keputusan, kesulitan dalam merencanakan dan mengatur, kesulitan dalam memahami dan mengikuti instruksi yang rumit. Yang keempat ada kesulitan berbahasa. Kesulitan ini meliputi kesulitan dalam menemukan kata yang tepat, kesulitan dalam memahami percakapan yang kompleks, dan kesulitan dalam menulis serta membaca. Yang terakhir ada perubahan kepribadian dan perilaku yang meliputi lebih mudah marah dan frustasi, serta sulit mengendalikan emosi, lebih pendiam, dan menarik diri sehingga menjadi lebih impulsif. Selanjutnya ada gangguan kognitif yang umum terjadi pada lansia. Yang pertama ada penurunan fungsi intelektual. Penurunan fungsi intelektual ini merupakan perubahan yang terjadi pada kemampuan intelektual yang menyebabkan kemunduran dalam komunikasi nonverbal, pemecahan masalah, mengenal wajah orang, pemusatan perhatian, dan konsentrasi. Yang kedua ada penurunan kinerja pada tugas-tugas kerja memori dan fungsi kognitif. Penurunan kinerja pada tugas-tugas kerja memori dan fungsi kognitif adalah kekurangan dalam kemampuan memproses informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang memerlukan kinerja yang baik. Contohnya seperti kesulitan dalam mengingat daftar, kesulitan dalam kecepatan menemukan kata, kesulitan dalam perhatian yang cepat teralih, serta kesulitan dalam pemecahan masalah. Yang keempat ada delirium.
Nah, delirium ini merupakan keadaan akut dan fluktuatif yang menyebabkan penderitanya ini sulit fokus pada suatu topik pembicaraan, sehingga mudah teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting dan sering melamun. Gejalanya, gejala penurunan kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya, kemampuan berpikir yang buruk seperti daya ingat jangka pendek, disorientasi, dan kesulitan berbicara. Yang keempat ada demensia. Nah, demensia ini merupakan penyakit yang menyebabkan penurunan daya ingat dan cara berpikir, yang mana berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, dan aktivitas sehari-hari. Jenis demensia yang paling sering terjadi adalah penyakit Alzheimer dan demensia vaskular. Penyebab demensia disebabkan oleh rusaknya sel saraf dan hubungan antar saraf pada otak. Yang kelima ada gangguan amnestik. Nah, gangguan amnestik ini merupakan kondisi yang ditandai oleh penurunan fungsi ingatan secara dramatis yang tidak berhubungan dengan keadaan umum penderita. Selanjutnya ada cara mencegah penurunan fungsi kognitif. Yang pertama, ada aktivitas fisik. Nah, dengan meningkatkan aktivitas fisik pada lansia seperti latihan fisik, senam otak, dan olahraga, ini dapat membantu mencegah penurunan fungsi kognitif. Yang kedua adalah latihan otak. Dengan memperluas pikiran dan mempertinggi kemampuan pikiran dapat dilakukan melalui latihan otak, seperti main game, membaca, menulis, dan menghitung. Yang ketiga adalah konsumsi makanan sehat. Memakan makanan diet yang sehat dan memperhatikan asupan nutrisi yang dapat membantu mencegah penurunan fungsi kognitif. Yang keempat adalah memperhatikan pengelolaan stres. Bersikap tetap tenang dan istirahat yang cukup dapat membantu mencegah penurunan fungsi kognitif. Yang kelima ada belajar. Tantang pikiran Anda untuk tetap belajar dan meningkatkan kemampuan kognitif. Yang keenam ada pendidikan. Memperhatikan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat lansia dapat membantu mencegah penurunan fungsi kognitif. Yang ketujuh ada perawatan otak. Dengan cara menjaga otak tetap aktif dan mengelola kesehatan otak dapat membantu mencegah penurunan fungsi kognitif. Selanjutnya ada proses belajar. Nah, proses belajar pada lansia ini merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang dirancang khusus untuk orang yang sudah memasuki usia lanjut atau lansia. Tujuan dari proses belajar ini membantu para lansia untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, gaya belajar apa sih yang terjadi saat proses belajar pada lansia? Yang pertama ada lebih memilih belajar mandiri. Nah, lansia ini lebih menyukai belajar dengan kecepatan mereka sendiri dengan metode yang mereka pilih. Yang kedua adalah lebih menyukai belajar dengan pengalaman. Belajar melalui praktik dan aplikasi langsung ini lebih efektif bagi lansia. Yang terakhir adalah lebih menyukai belajar dalam kelompok kecil. Suasana belajar yang lebih santai dan interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar lansia. Selanjutnya ada strategi belajar yang efektif. Yang pertama, memilih waktu belajar yang tepat. Yang kedua, membuat suasana belajar yang nyaman. Yang ketiga, membagi materi belajar menjadi bagian yang kecil. Yang keempat, menggunakan metode belajar. Yang kelima, memberikan umpan balik yang positif. Yang terakhir ada menciptakan suasana belajar yang positif. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses belajar ini, yang pertama ada kesehatan. Kondisi kesehatan lansia ini dapat mempengaruhi kemampuan belajar mereka. Yang kedua ada motivasi. Motivasi yang tinggi untuk belajar penting untuk keberhasilan proses belajar pada lansia. Yang terakhir ada dukungan, di mana dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas dapat membantu lansia dalam proses belajar. Selanjutnya ada pemeriksaan neurologis pada lansia. Pemeriksaan neurologis pada lansia ini merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara khusus untuk mengetahui kondisi kesehatan sistem saraf pada individu yang sudah masuk usia lanjut. Dalam pemeriksaan neurologis, dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan umum, dan pemeriksaan kesehatan khusus pada sistem saraf. Jenis pemeriksaan neurologis yang pertama ada pemeriksaan status mental meliputi Mini Mental State Examination atau MMSE.
Selanjutnya adalah Montreal Cognitive Assessment, ada MoCA, dan screening depresi. Yang kedua ada pemeriksaan saraf kranial, yaitu meliputi penglihatan, pendengaran, motorik otot kranial, dan sensorik kranial. Yang ketiga ada pemeriksaan motorik, yaitu meliputi kekuatan otot, tonus otot, koordinasi, dan refleks. Yang keempat ada pemeriksaan sensorik, yang meliputi sentuhan, rasa nyeri, vibrasi, dan proprioseptif. Yang kelima ada pemeriksaan gait, dan keseimbangan meliputi kecepatan berjalan serta keseimbangan. Yang terakhir ada pemeriksaan lainnya seperti elektrosefalogram atau EEG atau elektromiografi EMG dan pencitraan otak. Nah, tujuan dari pemeriksaan neurologis ini yang pertama adalah mendeteksi dini gangguan neurologis. Yang kedua, menilai tingkat keparahan gangguan neurologis, memonitor perkembangan penyakit, menentukan efektivitas pengobatan. Yang ketiga, memprediksi resiko komplikasi, memprediksi cedera yang dialami oleh lansia. Yang keempat, membantu dalam diagnosis penyakit lain, dapat membantu menyingkirkan kemungkinan penyebab dari gejala lain yang muncul. Yang kelima, memberikan informasi untuk perencanaan perawatan, menentukan kebutuhan bantuan dalam aktivitas sehari-hari, serta membantu memberikan edukasi dan pelatihan. Yang terakhir ada memberikan ketenangan pikiran, menghilangkan rasa khawatir dan kecemasan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.